warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sebelum memulai presentasi, saya akan perkenalkan diri saya dan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM F1G1211034 sebagai moderator. Selanjutnya Sri Ayu Lestari dengan NIM F1G1211084, Harun dengan NIM F1G1211058, dan Zulfentriani dengan NIM F1G1119066. Adapun pokok pembahasan materi yang akan kami bahas pertama yaitu pengenalan, selanjutnya jenis kebutuhan, teknik pengumpulan data, interpretasi, deskripsi, dan analisis data. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan. Memahami dan mengidentifikasi kebutuhan adalah aspek penting dalam merancang atau memproduksi produk atau layanan yang sesuai dan memenuhi keinginan konsumen. Mengidentifikasi kebutuhan yang tepat adalah penting untuk menghindari kegiatan sistem untuk dikembangkan. Berbagai kebutuhan harus diidentifikasi sebelum dan selama proses pengembangan produk. Dan yang kedua, jenis kebutuhan. Di sini jenis kebutuhan ada 5, yaitu kebutuhan fungsional, berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan oleh produk atau sistem atau apa fungsi produk itu. Dan yang kedua, kebutuhan data, yaitu merujuk pada jenis, ukuran, keakuratan, dan nilai data yang diperlukan. Dan yang ketiga, kebutuhan lingkungan, berkaitan dengan beberapa aspek lingkungan. Dan yang keempat, kebutuhan konsumen, mengacu pada fitur penggunaan grup target yang dapat mempengaruhi desain interaksi. Dan yang kelima, kebutuhan akan kerjasama, mengacu pada kebutuhan untuk memenuhi tujuan kegunaan produk. Terima kasih, itu saja yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pembawaan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membacakan materinya. Terima kasih moderator. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 5, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua kuesioner, yang ketiga lokakarya, yang keempat pengamatan naturalistik, dan yang kelima meneliti dokumen. Kemudian memilih teknik yang tepat akan tergantung pada yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk teknik tertentu. Yang kedua, tingkat detail atau data yang harus diketahui dan dikumpulkan. Yang ketiga, risiko yang mungkin dihadapi. Yang keempat, pengetahuan analis cukup dan sesuai untuk menganalisis informasi yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu tentang pedoman untuk memilih teknik pengumpulan data yang tepat dapat dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penekanan pada identifikasi dan pertemuan pemangku kepentingan. Yang kedua, libatkan semua level stakeholder yang ada dengan melibatkan banyak perwakilan dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yang tepat. Yang keempat, jalankan sesi uji coba sebelum proses pengumpulan data yang sebenarnya dilakukan. Yang terakhir, gunakan alat yang tepat untuk membantu mengumpulkan data seperti kamera video, tape recorder, dan lainnya. Itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya pada bagian interpretasi, deskripsi, dan analisis data, di mana terdapat 3 poin. Pada poin pertama, terdapat untuk mendapatkan informasi yang benar, proses menafsirkan harus dilakukan setelah sesi pengumpulan data. Lanjut pada poin kedua, di mana deskripsi pekerjaan digunakan untuk menggambarkan tugas sementara dan tugas mendatang. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan skenario, kasus penggunaan, dan banyak lagi. Pada poin ketiga, di mana peserta juga menemukan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem dan bukan tugas pengguna. Kasus penggunaan masih fokus pada niat pengguna. Ini akan meninjau tujuan pengguna dalam menggunakan sistem. Lanjut, analisis tugas juga dapat diperlukan untuk menyingkirkan situasi yang tersedia dan tidak memikirkan penciptaan produk baru. Misalkan dia berbicara tentang apa yang ingin dicatat pengguna dan mengapa mereka ingin mencapainya. Di antara draft yang ada adalah analisis tugas-tugas.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 6. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengidentifikasi kebutuhan yang tepat adalah penting untuk menghindari kegagalan sistem untuk dikembangkan. Selain itu, mengetahui jenis kebutuhan yang ada bagaimana diidentifikasi oleh bidang rekayasa perangkat lunak adalah persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional, dan diperlukan teknik yang tepat dalam pengumpulan data. Serta untuk mendapatkan informasi yang benar, proses penafsiran dan menganalisis harus dilakukan setelah sesi pengumpulan data. Analisis harus membuat interpretasi awal sebelum analisis mendalam dilakukan. Notasi resmi untuk presentasi dan analisis data digunakan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.